Kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Juma Haji dan pemirsa. Dengan jumlah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kembali saya kedatangan tamu. Saya kira pemirsa tentu tidak asing lagi. Beliau tidak asing lagi, kenapa? Karena sudah pernah, ya Bu Haji, beberapa hari yang lalu sudah pernah hadir di podcast kami. Malam ini kembali lagi kita bincang-bincang melalui podcast ini. Tentu ada hal yang menarik. Kenapa kemudian saya undang kedua kalinya Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bu Haji. Hampir semua rata-rata orang mengeluh tentang kehidupan. Masalah keuangan sulit. Rata-rata orang sulit keuangan. Tapi kok Ibu Haji itu banyak tersenyum saya lihat. Apa rahasianya tuh Bu Haji? Hidup tenang. Hidup tenang? Iya, dulu banyak uang, hidup tidak tenang. Sekarang alhamdulillah walaupun hidup sederhana, tapi hidup tenang. Iya sederhana. Kalau dulu kan ini luar biasa. Ini kan kalau orangnya sudah sukses itu pemirsa kan biasa begitu, itu selalu bicara sederhana. Justru kan kalau kita bandingkan, sebab ada dua yang Bu Haji. Saya kira itu benar adanya. Kalau orang kaya lalu kemudian hidupnya sederhana, benar tuh, sederhana hidupnya, karena dia memilih hidup yang sederhana. Tetapi kalau orang kebelasan memang, orang yang susah memang, lalu kemudian dia bilang saya hidupnya sederhana, bukan sederhana, memang sudah begitu memang. Nah, saya kira seperti itu kata Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelihatannya miskin. Kenapa? Karena beliau hidupnya itu kalau tidur sampai pipinya berbekas di atas pelepah kurma. Tapi siapa bilang Nabi kita miskin? Menikah saja dengan Siti Khadijah itu 20 ekor onta mas kawinnya. Kalau disetarakan sekarang ini sama dengan 20 mobil Pajero. Wow. Bu Haji dulu waktu menikah berapa? Bisa mungkin dijelaskan Bu, jadi dijelaskan ini apa rahasianya ini kok bisa mencapai kesuksesan yang seperti ini? Rahasianya bisa selalu tersenyum. Iya. Jadi begini, kemarin kan sudah diceritakan tentang jatuhnya kami seperti apa. Jadi saya menemukan satu kebahagiaan baru, Ustaz. Kenapa saya bilang kebahagiaan baru yang luar biasa menurut saya? Karena di sini betul-betul saya mendapatkan serba cukup dan hidup tenang. Karena tidak ada lagi yang pusing-pusing, Ustaz, yang seperti dulu jatuh tempo atau apa. Walaupun banyak uang tapi hidup tidak tenang. Tapi sekarang saya bilang hidup sederhana tapi cukup dan tenang. Sekarang hidupnya apa? Ibu Haji ini pas-pasan ya. Pas mau beli mobil ada. Pas mau makan enak ada. Ada, alhamdulillah. Hidup pas-pasan. Iya, saya bilang cukup. Cukup untuk apapun yang kami mau, Pak Ustadz. Luar biasa. Lu subhanallah, saya kira emang ini. Saya kira, nah ini yang perlu kita tahu nih. Berdasarkan pengalaman Ibu Haji, artinya kan tentu usaha sudah sedemikian banyak, usaha yang pernah digeluti, lalu kemudian ditemukannya satu usaha kok membuat jiwa tenang. Kan mungkin banyak orang banyak uangnya ya, ada orang banyak uangnya tetapi jiwanya tidak tenang. Betul sekali. Nah kira-kira kalau Bu Haji maunya yang mana nih? Sedikit uang tenang jiwanya atau banyak uang tapi tidak tenang jiwanya? Saya memilih sedikit uang tapi tenang jiwanya. Oh bukan. Tapi memilih sebenarnya juga banyak uang hidup tenang. Nah saya kira kalau saya juga mau begitu tuh. Bebas waktu, bebas finansial, hidup tenang. Nah ini kembali lagi saya tanya, memilihnya seperti itu dan Bu Haji sudah rasakan ya? Alhamdulillah. Rahasianya apa?
Jadi rahasianya adalah keberanian. Keberanian. Iya, keberanian untuk berproses. Jadi begini, saya dalam bisnis ini, bisnis yang saya geluti itu Ustaz adalah orang baru. Orang baru ya. Karena saya tidak pernah menjalankan bisnis seperti ini dan tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti saya ada dalam komunitas bisnis seperti ini. Nah, akhirnya ketemulah bisnis ini yang diperkenalkan oleh teman itu, yang membuat saya berani ambil peluang karena saya melihat yang kemarin 4 huruf itu, lalu saya berproses Ustaz. Dan alhamdulillah betul-betul namanya sebuah proses. Ya, saya selalu bilang begini, walaupun kita tidak ada pengalaman, kita menjadi orang baru dalam suatu bisnis, atau sekalipun bodohnya kita, tapi kalau kita mau belajar, mau berproses, maka semua bisa kita raih. Nah, disitulah saya selalu, karena memang dasarnya saya orang yang suka tantangan, suka bekerja, dan akhirnya alhamdulillah saya temukan ketenangan hidup dalam bisnis ini. Baik, saya nih Bu Haji, secara kan belum sukses, tetapi saya punya ungkapan tentang kesuksesan. Iya. Bahwa sukses itu adalah pencapaian target yang direncanakan. Itulah sukses menurut saya. Ibu Haji setuju? Setuju. Kalau begitu berarti saya mau tahu apa-apa yang sudah dicapai. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau hitungan-hitungan kita manusia Ustaz ya, tidak masuk akal kayaknya, tidak masuk akal dengan apa yang saya capai sekarang. Tapi itulah apa-apa saja itu. Ya, kalau bisa disebut saya sudah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah boleh. Jadi dalam bisnis ini, dalam komunitas ini, jadi saya sudah mendapatkan kurang lebih 10 motor, 4 mobilio yang setara 4 mobilio. 1 Pajero dan 1 rumah senilai 1 miliar. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, biasa. Iya. Dan itu saya bilang hitungan yang sangat singkat sekali Ustaz. Tapi yang membuat saya paling bahagia dan memang tersenyum di bisnis ini karena alhamdulillah bisa lepas dari hutang. Dari hutang. Iya, itu. Iya. Karena kan sebetulnya budaya kita itu pada umumnya tutup lubang gali lubang, pinjam uang bayar utang. Iya, betul sekali. Iya. Tapi kan kalau orang sudah bisa begitu, itu artinya tidak ada lagi yang mau ditutupi, semua sudah tertutup, berarti kan mulus tuh jalannya itu. Karena tidak ada lubang. Iya. Karena yang ditutup itu lubang tuh. Berarti sudah mulus, tidak ada lagi. Jadi semua yang ada itu sebetulnya adalah kita sisa memilih apa yang kita butuhkan. Iya, luar biasa. Nah, tentunya Bu Haji kan kita ini selalu berbicara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita itu kan cuma titipan ya. Iya, betul sekali. Cuma titipan. Setuju kan Bu Haji kalau saya mengatakan bisa suatu waktu sepotong batang pisang lebih berharga daripada 1 karung emas? Betul. Suatu waktu. Setuju. Iya. Mungkin setuju. Ada yang bisa ada yang bisa gambarkan. Iya. Saya kira pendapat Bu Haji itu sudah benar sekali. Ini contoh ini. Kalau kita berlayar di tengah lautan kita kena badai dan nyawa kita terancam dan ada yang mau menukarkan emasnya sekarang dengan sebatang pisang. Tentu ya apa yang lebih yang memilih batang pisang untuk luar biasa. Ya, saya kira inilah yang sebenarnya kita maknai. Sejauh mana kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan sekecil apapun Bu Haji. Iya. Karena jangankan emas 1 karung, sepotong batang pisang pun bisa lebih berharga daripada emas dalam kondisi tertentu seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, oleh karenanya saya kira seberapa bahagia Ibu Haji merasakan. Ini kan kemarin itu saya wawancara bersama dengan Pak Haji. Artinya ini kan tentu suasananya seperti itu. Kalau dulu saya yakin, maaf, pada saat Ibu Haji kalau mau masak, terus kemudian Pak Haji lagi pusing juga kepalanya. Nah, kita ini mau masak tidak ada yang bisa dimasak, kira-kira masih ganteng kelihatan Pak Haji. Tidak ganteng, menjengkelkan. Sebenarnya bukan berubah mukanya, tetapi karena pengaruh ya.
Jadi rupanya orang mau kelihatan ganteng atau mau apa namanya itu sebenarnya bukan dari sisi wajah. Iya. Tergantung isi dompetnya. Artinya apa Isi ya? rekening. Kayak tukang ojek itu. Ya. Iya ya, kayak tukang ojek ya. Nah, jadi saya kira memang uang bukan segala-galanya. Tapi ternyata pula segala-galanya tidak bisa tanpa uang. Iya, betul sekali. Iya. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang kita bisa Setengah mati. mati. Ya, setengah mati juga tuh kalau tidak ada uang. Jadi memang ini ada kaidah usul mengatakan begini. Al-amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Jadi sebetulnya uang itu apapun bentuk perintah Allah, uang selalu hadir di situ. Allah perintahkan, wahai manusia, tutuplah auratmu. Ketika kita ingin menutup aurat, perlu ada uang. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, kau kunjungi aku berangkat ke tanah suci, Pakai uang. pakai uang. Iya. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kau bersedekahlah, Pakai uang. pakai uang. Semua pakai uang. Berarti uang ini sebetulnya penting. Iya. Ini harus difahamkan, jangan ada yang berpandangan bahwa jangan cari duaan itu dunia ji. Iya, banyak sekali yang beranggapan Ini yang seperti itu. keliru. Jadi ungkapan ini saya kira tidak memang sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kalau dia mengatakan uang itu dunia, benar, memang uang itu dunia. Iya. Tetapi kalau dipakai ji, nah itu yang salah. Iya. Uang itu dunia ji, jinya ini yang merusak tuh. Karena uang itu terserah kita. Kalau yang kita sedekahkan itu malah lebih duluan ke akhirat daripada kita. Nah, saya kira itu. Dalam Al-Quran dikatakan begini, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu Allah kalikan dengan 7, lalu dikalikan dengan 100, lalu dilipat gandakan lagi. Hitung-hitungannya hanya Allah yang Maha tahu. Kan ini luar biasa. Iya. Ya. Nah, kembali lagi ke Bu Haji ini. Saya ini pintar kok cerita, padahal Ibu Haji yang sukses, kok saya jauh. Iya. Memang banyak orang suka ceritakan orang sukses. Oh gitu ya. Iya, betul. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam faktanya begitu itu. Banyak orang lebih senang tepuki orang daripada berusaha untuk ditepuki. Dia senang kalau ada orang sukses tepuk tangan, tapi kapan dia ditepuki itu yang. Nah, seberapa kemudian begini dukungannya Pak Haji, suaminya Bu Haji kan kemarin beberapa malam yang lalu katanya suami ini sedikit-sedikit tidak mendukung, sedikit-sedikit tidak mendukung, sedikit-sedikit tidak mendukung. Kok begitu? Iya. Terus kemudian apa kira-kira hikmahnya ini setelah Ibu Haji menemukan kesuksesan? Saya yakin kalau dilarang, disuruh lagi tidak mendukung, tidak mau itu Pak Haji. Pasti mendukungin lagi. Nah, apa artinya ini? Jumirsa, melalui perbincangan ini sesungguhnya sebenarnya yang terpenting itu pembuktian. Apa yang kita ucapkan, orang cuma butuh bukti. Iya. Coba Bu Haji. Jadi pada saat itu kan dulu selalu minta izin, tidak pernah diizinkan, karena yang merasa bahwa kita sudah berkecukupan. Nah, pada saat tiba-tiba jatuh terpuruk itu, saya satu kali minta izin, langsung diizinkan karena memang dia melihat bahwa bisnis ini betul-betul bermanfaat untuk orang. Karena kita ada produk, Ustaz. Dan produk itu memang ada kebutuhan. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Bermanfaat sekali. Jadi ketika saya minta izin, ini ada bisnis yang saya mau jalankan. Terus dia bilang, seperti apa produk itu? Karena kita kan orang baru, seperti apa manfaatnya. Lalu saya menceritakan bahwa manfaatnya seperti ini, ya perawatan mesin, ya akhirnya dia bilang begini, ya itu bagus kita jalankan. Tiba-tiba tidak ada seperti yang dulu dia mau menyangga dulu atau dia mau bagaimana dulu. Tiba-tiba dia langsung bilang itu bisnis bagus, silakan dijalankan. Gitu Ustaz. Ya, saya kira sebenarnya Bu Haji kan sudah menunjukkan satu kekuatan dan kondisi itu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin
Pak Haji mengatakan, untuk apa lagi cari itu dan ini sudah ada nih. Iya, betul sekali. Tapi dalam kondisi terpuruk, Ya. ya itu tadi, makanya ada kata orang kata motivasi ya, the power of kepepet. Pepet. Jadi ini bahasa campuran, campur sari, bahasa Inggris dicampur bahasa Bugis. Dan mungkin juga beliau Indonesia. Dan juga mungkin itu Ustadz, beliau itu melihat memang saya seperti itu pekerja keras, jadi mungkin dia berpikirnya bahwa dalam kondisi seperti ini ya pasti ini orang saya maksudnya ya betul-betul menjalankan ini, karena saya kan memang wataknya seperti itu, pekerja. Ya, saya kira kan Pak Haji hadir di depan nih. Ada di depan Pak Haji. Iya. Apa yang kesimpulannya Pak Haji kok sampai mendukung itu? Tanpa ada hambatan sedikit pun tiba-tiba mengatakan iya. Ya mungkin ya beliau kan mau orang sabar Ustadz ya, jadi ya itu tadi dia hanya melihat manfaat dari produk tersebut. Ya. Dan dia langsung merespon dan bilang kerjakan bisnis itu. Oke. Tentu Ibu Haji tidak ingin hanya sendiri merasakan itu, berharap orang lain juga ikut merasakan apa yang dirasakan. Sebelum Bu Haji berkomentar, saya cerita dulu ya. Iya. Ada satu kisah yang menarik untuk kita simak bersama. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kan ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini dia hidup susah, tapi pandai bersyukur. Karena betapa banyak pun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak pandai bersyukur, rasa-rasanya nikmat itu sia-sia. Iya. Tidak bisa kita rasakan. Nah ini soal luar biasa, pandai bersyukur. Jadi jangankan itu dia yang dapat, tetangganya saya dapat, dia bersyukur. Melihat tetangganya makan ayam, dia bilang alhamdulillah tetangga kita makan ayam. Ini kan luar biasa manusia seperti ini nih. Kita kayaknya tidak pernah dibilang begitu. Lebih banyak irinya. Ya, lebih banyak iri. Kalau tetangga kita makan ayam itu apalagi diperlihatkan, kan kita ini jengkel. Nggak usah, kalau tidak mau bagi, jangan perlihatkan ke kita. Ini dia melihat tetangganya itu begitu, dia malah bahagia. Ucap syukur. Padahal dia tidak merasakan, tapi ternyata dia lebih berbahagia ketimbang tetangganya yang makan ayam. Kenapa? Karena tetangganya itu tidak mensyukuri apa yang dia, sehingga makan ayam itu hampir boleh dikata tidak merasakan nikmat itu. Nah, suatu ketika dia ngobrol bersama, terus kemudian dia bilang ini, dia kasih tahu suaminya, ya kalau bahasa kita sekarang Bu Haji ya, Pak, kalau bahasa kita di sini ini kan tentu bahasanya di sana kan beda, Pak. Seandainya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita juga sama dengan orang-orang, berarti sebetulnya selalu orang itu kan kalau sudah berpandangan begitu kan selalu ingin, tidak ada yang berpikiran ke bawah kan, selalu berandai-andai juga ingin dapat nikmat sama dengan yang lainnya, sama dengan tetangga tadi yang makan ayam itu. Tentunya kita lebih bisa bersyukur. Kata suaminya, mau diapa lagi Bu, sudah inilah yang kita dibagi oleh Allah, inilah yang kita syukuri. Iya, kita bisa bersyukur, tapi syukur itu kan bukan ucapan, perbuatan. Iya. Ini kan seringkali orang keliru. Syukur itu alhamdulillah, bukan alhamdulillah itu ucapan syukur. Syukur itu dikasih rezeki oleh Allah berupa harta, hartanya dibagi sebagian kepada yang membutuhkan. Itu yang disebut syukur. Oh gitu. Iya. Iya. Ini yang sering salah orang. Alhamdulillah banyak rezeki kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangganya kelaparan dia tidak peduli. Sudah syukur itu. Syukur itu kan ucap berterima kasih ya. Iya. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau titipkan harta kepada saya. Saya yakin bahwa yang Engkau titipkan ini ada haknya yang lain. Iya, ada haknya. Cuma lewat tangan saya, maka disitulah kita mudah berbagi. Nah, akhirnya dari bincang-bincang itu kesimpulannya begini.
Nabi Musa kan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu kan berkomunikasi dengan Allah, ngobrol tuh dengan Allah. Bagaimana kalau kita minta kepada Nabi Musa, doakanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga bisa kaya seperti tetangga. Sehingga rasa syukur kita itu bertambah dalam artian membuktikan bahwa ketika Allah memberi ke kita juga bisa menjadi saluran berkah. Ya, betul. Nah, suatu ketika itu doalah Nabi Musa nih. Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, sampaikan kepada hambaku itu bahwa saya berikan kekayaan cuma setahun." Kira-kira Bu Haji kalau Allah sudah kasih tahu begitu, dikasih kekayaan setahun, mau beli apa? Kalau saya sih ya berbagi juga. Berbagi. Luar biasa. Berbagi juga. Jadi cuma samanya berbeda ya, tapi persis sama dengan di masa Nabi Musa itu. Ya. Jadi gini, setelah dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kayalah mereka ini, suami istri ini, pasangan suami istri yang tadinya susah hidupnya menjadi kaya. Terus kemudian pada saat mau makan itu dulu bersama sudah bikin makanan yang enak, baru saja mereka ngambil nasi itu mau disuap. Tiba-tiba mereka ingat tetangganya yang tidak sempat makan makanan yang enak seperti itu, membuat dia menangis. Menangis istrinya, menangis suaminya, saling bertatap-tatapan dengan sama-sama menangis. Ternyata pikirannya sama. Suaminya pikir tetangganya, istrinya juga sama-sama pikir tetangga. Bahagianya ya rumah tangga kalau ketemu begini, ini suami dan istri ini sama-sama peduli dengan tetangga. Menangis. Kenapa menangis, Bu? Iya, kita makan yang enak. Bagaimana tetangga kita yang sekian lama mengharapkan makan seperti ini sama dulu kita, tapi tidak pernah merasakan. Rasa-rasanya saya tidak bisa makan dengan enak. Kalau begitu, Bu, urungkan dulu makan, bikin makanan yang banyak, kita undang tetangga yang butuh. Maka diundangnya lah seluruh tetangganya itu yang butuh. Setiap waktu makan begitu itu. Yang anehnya terjadi keajaiban. Setiap waktu makan dia kasih makan tetangganya, tapi kok tidak miskin-miskin. Akhirnya 1 tahun berlalu. Nabi Musa mengadu kepada Allah, "Ya Allah, bukankah hambamu ini dijanjikan hanya 1 tahun kaya? Kenapa lewat 1 tahun masih kaya juga?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, saya malu menarik rezeki yang saya berikan kepada hambaku itu karena dia layak menerimanya, sebab dia pandai bersyukur." Nah, saya dengar Bu Haji juga punya warung gratis ya, rumah makan gratis ya. Boleh dijelaskan kenapa tiba-tiba muncul seperti itu pikirannya? Iya. Jadi selama sebelum rumah makan gratis itu berdiri, kami sudah merasakan nikmat dan alhamdulillah saya bilang tadi cukup. Jadi ketika kami berembuk dengan anak-anak dan masya Allah, alhamdulillah dikarunia anak yang pemahaman agamanya juga alhamdulillah. Jadi kita berembuk bersama, berlima. Saya bilang apa yang bisa kita lakukan untuk hasil yang kita dapatkan bersama tim ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena tidak semua, saya tidak seuson, tapi tidak semua mungkin dari tim kita itu ada waktu untuk bersedekah. Ya, jadi kita berembuk apa yang bisa kita kerjakan. Akhirnya kita pikir-pikir, muncullah ide itu. Bagaimana kalau kita bikin rumah makan gratis setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat. Iya, karena sebenarnya Ustadz, saya sudah 4 bulan terakhir ini sudah istiqomah memang setiap hari turunkan makanan walaupun masih sedikit, masih 10 porsi setiap hari. Masih 10 porsi setiap hari. Karena saya berpikir begini, kita memberikan uang itu beda dengan memberikan makanan. Iya. Kalau saya memberikan uang, belum tentu orang beli makanan. Jadi saya bilang, kalau saya memberikan makanan, walaupun mungkin saya memberikan ke 1 orang dia tidak makan, setidaknya dia akan memberikan kepada orang lain, itu dia akan pasti makan. Jadi anak-anak bilang, bagaimana kalau kita bikin rumah makan gratis, Mak? Saya bilang, oke, kita bikin rumah makan gratis setiap hari Jumat, dan kita niatkan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa Senin, Kamis, Jumat, dan insya Allah kita niatkan lagi ke depannya mudah-mudahan setiap hari. Jadi dari mana rumah makan gratis itu, Ustadz? Karena saya pribadi dengan suami itu tidak ada pekerjaan lain selain bisnis ini. Kami tidak punya pekerjaan lain selain bisnis ini.
boleh tahu Bu Haji seberapa bahagia Bu Haji setelah memberi makan itu dan hadirlah orang-orang dulu di situ makan menikmati makanan yang mungkin jarang dinikmati seperti seberapa bahagia. Iya. Jadi pada saat pertama saya Bismillah sama suami, saya bilang ayo mulai. Kita kan tadinya mau buka hari Jumat, tapi karena kita mau berangkat ke Makassar itu hari Kamis karena saya harus presentasi di kota salah satu kota yang kami lewati. Suami bilang bagaimana kita mulai hari Rabu saja, kemudian Jumat 2 hari ke depan kita makan lagi. Jadi pas pertama saya buka itu Ustaz, saya menangis di kamar. Saya bilang ya Allah, ternyata begitu nikmatnya melihat orang-orang datang makan di rumah kami itu. Saya melihat satu persatu tukang ojek, tukang beca itu dengan lahapnya makan Ustaz di depan rumah. Walaupun kami buka rumah, kami buka pintu lebar-lebar, kami suruh masuk. Dia bilang begini, di sini saja cukup Bu Haji dengan makanan seperti ini. Dan yang membuat ada satu orang yang bilang, dan mungkin didengar sama beberapa orang, dia bilang begini, Bu Haji, begitu banyaknya orang berada dalam daerah ini. Sejak saya lahir sampai detik ini, umur saya sudah hampir 50 tahun, belum ada di daerah ini yang buka makan gratis. Situ saya langsung tepuk dan saya bilang doakan saya dengan tim saya, semoga nanti suatu saat nanti itu setiap hari Bapak bisa makan di sini. Saya sembunyi menangis. Saya melihat mereka, jadi saya bilang ayo masuk ke dalam rumah, tapi mereka bilang tidak apa-apa Bu Haji, kita di luar saja. Pada rumah kami itu besar sekali, saya bilang untuk menampung 50-100 orang makan dalam rumah itu bisa, tapi mereka memilih di luar. Dan oke, sebelumnya itu Bu Haji ya, sebelum Bu Haji lalu kemudian merasakan itu betapa pentingnya berbagi, pernahkah Ibu Haji juga merasa hitung-hitungan kalau mau memberi sebelumnya? Sebelumnya sebenarnya kalau masalah memberi itu kami memang tidak pernah hitung-hitung. Tidak pernah ya? Iya, mau dalam keadaan dulu waktu kami ada, memang saya dengan suami bukan bermaksud ria atau apa ya. Tidak, ini kan kita memang suami itu seperti itu, suka memberi, Kami pun memang setiap ada kami memberi bukan hanya kepada orang lain tapi kepada keluarga kami. Dan setiap bulan puasa itu memang kami tidak pernah kosong, mesti 1 bulan full. Itulah kenapa jiwa saya memberontak pada saat saya diuji. Karena saya sudah merasa bahwa saya sudah membuat amalan-amalan, tapi kenapa diuji sesakit itu. Tapi ternyata Allah mau tahu jawabannya Bu Haji. Kenapa Ibu Haji diuji? Karena Ibu Haji sabar. Kalau tidak sabar, tidak berlaku ujian. Saya karena yang nyatanya itu yang diuji anak sekolah. Kalau tidak sekolah, banyak mau diuji. Iya. Ujian yang sakit sekali. Jadi saya kira berbahagialah Ibu Haji karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira memang hanya berlaku ujian itu kepada orang yang beriman, kepada orang yang sabar. Kalau tidak sabar itu nanti bukan jadi ujian jadinya. Oleh karenanya kita mestinya ya, tapi itulah hal-hal pada saat itu kita mungkin memang hampir-hampir kita gagal. Iya. Tidak lulus dari ujian ini. Allah itu memberi itu kepada kita tidak ada batasan. Iya. Dan luar biasanya Allah Maha Kaya. Innallaha ganiyun 'anil alamin. Allah itu kaya terhadap alam ini. Jadi memang saya kira apa yang Ibu Haji praktekkan ini patutlah saya kira pemirsa rahimakumullah kita jadikan contoh. Ya semoga juga kita ini termotivasi dan mendapat hidayah untuk membantu sesama. Ternyata membantu sesama itu ujung-ujungnya adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Iya, jadi saya kira pemirsa demikian jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama dengan Ibu Hajah Roslinda. Saya banyak belajar dengan beliau itu bahwa saya kira tidak banyak orang yang begitu itu ketika diberikan nikmat oleh Allah yang ada dalam pikirannya bagaimana bisa berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.